Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang yang saya hormati Ibu Dr. Anda Novalina MM selaku penguji dan Pak Muhtar selaku coach. Dan terima kasih Ibu Wertisman, ya mohon maaf kalau saya salah menyebut, selaku mentor dari Pak Robi sudah bersedia hadir dan seluruh unsur ujian sudah lengkap. Untuk itu saya persilahkan kepada Pak Muhtar untuk memimpin jalannya skenario ujian. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik, makasih banyak Pak Rahmat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Baik, kita lanjut ke seminar yang ke-7. Saudara Robi Setiawan Muas. Ya. Baik. Pertama sekali, makasih banyak Ibu penguji yang terhormat masih bersama kita. Kemudian kedua, mentor ya. Ya, mentor sudah bersama kita. Saya minta maaf juga, saya kira tadi mentornya bapak-bapak. Oke, dan baik Ibu Tisman, kemudian Saudara Robi. Baik, pertama sekali kami informasikan bahwa waktu kita gunakan dalam evaluasi ini kurang lebih 30 menit. Nanti pemaparan oleh Saudara Robi pokok penting. Jadi latar belakangnya kenapa isu itu diangkat dan apa pentingnya kesampaian isu itu. Kemudian nanti perlihatkan juga analisis isunya. Ya, diperlihatkan saja, tidak usah dibaca nilai-nilainya. Bagaimana tahapannya analisis isu sampai mendapatkan isu itu dan gagasan apa penyebab masalahnya. Kemudian kegiatan hanya disampaikan kegiatan dan tahapan kegiatannya. Tapi di dalam kegiatan tertentu, di dalam kegiatan inti itu harus dibahas tuntas. Mulai kegiatan keterkaitannya dengan agenda kedudukan pasien, tahapan kegiatan keterkaitannya dengan yang akan diterapkan, nilai-nilai dasar profesi SN, kemudian keterkaitan dengan visi misi, terkaitan dengan penguatan organisasi. Kemudian nanti jelaskan sedikit juga tentang bagaimana penempatan waktu Anda di time schedule-nya. Demikian, nanti setelah Anda selesai memaparkan, kami akan minta juga penyelesaian tambahan dan penguatan dari mentor. Kemudian pada saat pengujian laksanakan, siapkan tulis menulis dan recording, rekam semua masukan informasi dan jawab pertanyaan dari penguji yang terhormat. Selanjutnya dari saya selaku coach juga terakhir akan memberikan penjelasan tambahan terkait apa yang berkembang dalam forum diskusi. Mengawali kepada Robi, pertanyaan pertama, Saudara Robi siap dan siap diuji? Siap, Pak. Oh, baik. Baik, izin Ibu penguji dan Ibu mentor, silakan pemaparannya Pak Robi. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Memang untuk Robi, pegang dulu pemaparannya Robi. Oh, oke, Maaf Pak. Bu. Mohon izin, iya Pak. Mohon izin share screen langsung aja. Pak Robi baru Ibu. Iya Pak. Kalau ini izin share screen aja langsung. Oke Bu. Terima kasih atas waktunya kepada saya untuk dapat melakukan presentasi rancangan aktualisasi. Yang saya hormati Ibu penguji Dr. Anda Novalina MM, yang saya hormati mentor saya Ibu Wertisman Tengko SE, yang saya hormati Bapak Coach Dr. Mukhtar SPSH MMH. Baiklah, perkenalkan saya Robi Setiawan Muas. Saya sebagai penyuluh tenaga kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara. Mungkin langsung saja saya akan mempresentasikan judul rancangan aktualisasi saya, yaitu optimalisasi pelayanan pengaduan publik pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara berbasis media sosial. Latar belakangnya itu, yang pertama, sulitnya akses jarak menjadi hambatan bagi masyarakat dalam memberikan pelayanan pengaduan publik di tengah masa pandemi. Yang kedua, pelayanan publik saat ini menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat, walaupun di masa pandemi, maka perlunya manfaat media sosial di era digitalisasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara untuk memaksimalkan terkait pelayanan pengaduan publik guna mengurangi penyebaran COVID-19. Yang ketiga, mengurangi biaya operasional dan mengurangi dampak jumlah penggunaan kertas. Berikut visi misi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Morowali Utara. Lewat aja. Ya, lewat aja. Adapun identifikasi isu yaitu yang pertama belum optimalnya penanganan
pelayanan pengaduan publik pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Morowali Utara. Yang keduanya, sulitnya akses jarak masyarakat dalam memberikan feedback atau umpan balik terhadap pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara. Yang ketiga, kurangnya sumber daya manusia di bidang pelayanan pengaduan publik pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Morowali Utara. Adapun metode tapisan isu yang saya ambil yaitu penggabungan antara APKL, USG, dan Fishbone sehingga terbentuknya gagasan pemecahan isu. Dari metode APKL, nilai tertinggi yaitu 18, yaitu isu aktualnya belum optimalnya penanganan pelayanan pengaduan publik pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara. Dari tapisan isu metode USG, dengan jumlah nilai 14 yang sebagai faktor penyebab pertamanya itu tetap belum optimalnya penanganan pelayanan pengaduan publik pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara. Dalam metode Fishbone, sebab dan akibatnya, yang pertama mesin, yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai. Dari segi money, belum adanya anggaran terkait penanganan pelayanan pengaduan publik. Dari segi atau manusia, rendahnya minat masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap pelayanan. Yang dari sisi material, pengetahuan masyarakat yang masih tergolong rendah tentang pengaduan publik mempengaruhi minat masyarakat dalam layanan pengaduan publik. Yang keduanya, belum optimalnya sosialisasi mengenai layanan pengaduan publik di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara. Dari sebab metode, karena belum optimalnya tenaga untuk melakukan penanganan pelayanan pengaduan publik. Dari sisi environment atau lingkungan, yaitu pertama kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pelayanan pengaduan publik. Yang keduanya, masyarakat lebih familiar menggunakan media sosial, sehingga adanya akibat yang didapat dari metode Fishbone itu belum optimalnya penanganan pelayanan pengaduan publik di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara. Sehingga gagasan pemecahan isu yang diambil oleh saya yaitu optimalisasi penanganan pelayanan pengaduan publik pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara berbasis media sosial. Adapun rancangan aktualisasinya yaitu yang pertama, dalam kegiatan yaitu koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan. Dari tahapan kegiatannya itu membuat janji dan menyiapkan bahan konsultasi yang diperlukan untuk konsultasi dengan mentor. Hasil outputnya itu mendapatkan arahan dan persetujuan dari mentor. Keterkaitan dengan mata pelatihan, dalam agenda 3 yaitu manajemen ASN, dalam agenda 2 akuntabilitas, kejelasan target, transparan, dan tanggung jawab. Dari etika publik, indikatornya itu bersikap hormat, sopan, terbuka, dan jujur. Kontribusinya terhadap visi dan misi yaitu visinya terwujudnya tenaga kerja dan transmigrasi yang produktif, kompetitif, mandiri, dan sejahtera. Dalam misinya itu intinya di mana, Robi? Ya, Pak. Kegiatan intinya di mana? Kegiatan intinya ada pada kegiatan keempat, Pak. Sosialisasi penggunaan aplikasi berbasis media sosial dalam pelayanan pengaduan publik. Baiklah, saya akan jelaskan tahapan kegiatannya. Yang pertama, menyiapkan media sosial, leaflet dan materi, sosialisasi aplikasi berbasis media sosial. Hasil outputnya itu tersedianya media sosial, leaflet, dan materi sosialisasi aplikasi berbasis media sosial. Keterkaitannya dengan nilai-nilai pelajaran agenda 2, yaitu akuntabilitas, kejelasan target, yang itu menyiapkan bahan yang akan disosialisasikan. Sementara transparan, ya, indikator kedua itu transparan, terbuka terkait informasi yang akan disosialisasikan. Dan indikator ketiga itu tanggung jawab, menyelesaikan bahan-bahan kerja yang akan disosialisasikan hingga selesai dengan baik. Selanjutnya, keterkaitan dengan nilai agenda 2 komitmen mutu, yaitu efisien, melaksanakan sosialisasi dengan tepat serta berdaya guna. Selanjutnya, indikator kedua itu inovatif, yaitu menjelaskan kreasi berbasis media sosial kepada masyarakat. Yang ketiga itu berorientasi mutu, yang saya bertujuan untuk membuat komitmen mutu bagi kepuasan masyarakat. Serta yang tahapan kedua pada kegiatan ini melakukan sosialisasi langsung pada masyarakat mengenai tata cara kerja pelayanan pengaduan publik berbasis media sosial. Serta tahapan ketiganya itu informasi umum, memberikan informasi umum aplikasi yang digunakan dalam pelayanan pengaduan publik dan memberikan leaflet sebagai bahan bacaan di bidang pelayanan pembuatan AK1
dan AK2 atau kartu putih namanya sekarang. Hasil outputnya terlaksananya sosialisasi tentang penggunaan aplikasi berbasis media sosial dalam pelayanan pengaduan publik. Adapun keterkaitannya dengan nilai pelajaran CPNS kemarin, yaitu agenda 2, akuntabilitas, kejelasan target, transparan, dan tanggung jawab. Di sini kejelasan target yaitu kita menyiapkan bahan sosialisasi yang akan dituju kepada masyarakat, serta memberikan informasi yang terbuka dalam sisi indikator transparan, serta tanggung jawab menyelesaikan sosialisasi dengan baik hingga selesai. Adapun keterkaitannya dengan etika publik, yaitu etika publik itu bersifat sopan dalam menjelaskan dan mensosialisasikan kepada masyarakat terkait informasi dan alur kerja yang akan dilakukan pada pelayanan pengaduan publik yang berbasis media sosial. Pada komitmen mutu, indikatornya itu efisien, inovatif, dan berorientasi mutu. Efisien yaitu kita akan melaksanakan sosialisasi yang bermanfaat pada masyarakat untuk meningkatkan mutu pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara. Dari sisi indikator inovatif, saya akan bersama tim akan melakukan kreasi multimedia, baik itu Facebook, Instagram, Telegram, serta grup WhatsApp untuk memberikan pelayanan pengaduan publik pada masyarakat. Adapun keterkaitannya dengan nilai-nilai dasar anti korupsi, yaitu kerja keras. Kerja keras itu kami sama-sama satu tim akan membentuk kerja yang benar-benar dan sungguh-sungguh untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam segi nasionalisme, indikatornya itu gotong royong. Saya bersama tim akan saling membagi tugas dalam sosialisasi, pembuatan media untuk sosialisasi, serta nanti terakhir untuk feedback. Yang keterkaitannya dengan agenda 3, yaitu pelayanan publik, indikatornya partisipatif. Partisipatif maksudnya ini keterkaitan masyarakat untuk memberikan feedback atau umpan balik kepada pelayanan publik yang dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara. Dari WOG-nya yaitu komunikasi. Komunikasi membentuk suatu tim untuk menyelesaikan suatu kegiatan dengan sempurna. Adapun jadwal rencana aktualisasi dalam kegiatan ini yaitu pada minggu pertama, hari pertama itu saya akan koordinasi untuk membuat janji pertemuan dengan mentor. Selanjutnya hari kedua dan ketiga menyiapkan bahan konsultasi yang diperlukan. Hari ketiga, 4 dan 5 konsultasi dengan mentor terkait persiapan pelaksanaan kegiatan, dan selanjutnya merangkum semua hasil catatan dari hasil konsultasi pada hari 3, 4, 5, dan 6. Terakhir, pada minggu pertama saya akan meminta persetujuan dan dukungan atas hasil konsultasi kepada mentor. Selanjutnya pada tahap kegiatan kedua, tahapan pertama saya akan membuat draft berdasarkan ketentuan pasal dalam ayat Permenpan RB nomor 62 tahun 2018, yaitu tentang pelayanan pengaduan publik. Pada hari pertama, kedua, dan ketiga pada minggu kedua. Selanjutnya menentukan fitur pada aplikasi media sosial itu bersama. Iya, Bu. Cukup. Ya, Bu. Terima kasih. Oke, baik, makasih. Demikian tadi pemaparan oleh saudara peserta. Ya, bisa di stop share, Robi. Siap, Pak. Baik, selanjutnya untuk mendapatkan penyelesaian tambahan dan penguatan, kami persilakan kepada Ibu Mentor. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang dalam hal ini kepada Saudara Robi selalu bekerja sama bertanya kepada saya, yaitu tentang judul yang sudah disediakan. Jadi untuk peningkatan pelayanan pengaduan publik, Pak,
terhadap mutu pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja, karena pada dinas kami ini memang belum ada pelayanan pengaduan publik, sehingga diharapkan nanti dapat direalisasikan pada Dinas Tenaga Kerja sehingga terwujudnya tenaga kerja yang produktif, juga untuk peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja dan juga masyarakat. Memang dalam hal ini pelayanan kartu AK1 kepada kami memang ada kriteria yang harus dipenuhi sehingga di dalam penempatan tenaga kerja nantinya dapat terlayani dengan baik. Terima kasih, Pak. Iya, baik. Makasih banyak Ibu Mentor telah menyampaikan penjelasan tambahan dan penguatan. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Penguji yang terhormat. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bu Mentor, yang saya hormati Bapak Coach, Pak Muhtar, dan yang kita banggakan bersama Saudara Robi. Robi, terima kasih sudah mempresentasikan rancangan aktualisasinya terkait dengan layanan pengaduan bagi layanan ketenaga kerjaan ya. Oke, saya ingin klarifikasi langsung saja kepada milestone kegiatannya. Coba dilihat di situ ada kegiatan merancang alur kerja aplikasi dan kegiatan berikutnya adalah pembuatan aplikasi. Nah, itu apa bedanya tuh? Iya Bu, baik Bu. Kalau saya rencana merancang alur itu Bu, jadi kami menentukan seperti fitur-fitur untuk flowchart-nya nanti dalam pembuatan media sosial itu Bu. Terus kalau untuk pembuatan media sosial, kami sudah menentukan nanti dari hasil alur kerja, sehingga terbentuknya nanti seperti yang kami akan buat Facebook, Instagram, serta Telegram, dan forum chat WhatsApp. Oke. Ya, Robi, ini sebenarnya satu kegiatan ini, ya. Hanya saja ini kegiatannya ada satu, yaitu pembuatan aplikasi berbasis medsos. Nah, tahapannya apa? Tahapannya adalah tadi merancang alur kerja aplikasi berbasis medsos. Jadi pasti pada saat kita merancang itu kita bicara soal fiturnya apa yang mau dimasukkan, apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan. Pasti otomatis. Jadi tidak perlu disebutkan gitu. Maka sebenarnya merancang alur ini adalah tahapan dari kegiatan membuat aplikasi. Ya. Lalu habis itu apa? Habis merancang draft alur kerja aplikasi ini, lalu kemudian buat aplikasinya sesuai dengan apa yang kita diskusikan merancang itu, apa yang kita rancang. Hasil rancangan itu kita buatkan aplikasinya. Jadi tidak usah disebutkan itu yang kecil-kecil ya. Pasti, itu pasti kan? Ya, kalau merancang itu pasti kita bicara tuh, apa sih kebutuhannya? Fitur apa saja nih yang kita mau masukkan ini sesuai dengan kebutuhan layanan aduan kita. Bagaimana flowchart-nya? Kan seperti itu pasti. Siap. Ya. Nah, makanya merancang alur kerja atau mendesain aplikasi itu adalah bagian dari tahapan pembuatan alur. Lalu habis merancang, terus tahap kedua kita membuat. Ketiga mungkin Robi bisa mengekspos ini loh aplikasi yang sudah kita buat, tunjukkan kepada mentornya kan. Ini ada tambahan nggak? Ada yang ingin diperbaiki nggak? Ada yang penyempurnaan nggak? Jelaskan ini begini. Nah, baru mungkin terakhir uji coba gitu. Setelah mendapatkan penyempurnaan, baru kita uji coba. Nah, ini yang namanya uji coba. Karena dia adalah alat gitu. Aplikasi ini kan alat yang kita mau uji cobakan. Nah, seperti itu. Lalu setelah diuji coba, ternyata ada kendala, misalkan boleh masukkan reviewnya. Gimana kita review kembali ini, kita perbaiki, lalu kita review ulang, sudah selesai. Ya, jadi itu sebenarnya tahapannya. Nah, lalu kemudian di Monef
di Monef itu ini kalau Monef ini membuat jadwal rapat tim, maksudnya apa ini? Maksudnya Bu, saya membuat rapat lagi dengan tim keterkaitan hasil feedback dan umpan balik dari masyarakat yang akan kami diskusikan bersama, Bu. Kira-kira begitu, Bu. Oke. Nah, tapi kalau yang kecil-kecil, apa ini meminta saran? Langsung saja ini, tidak usah meminta saran, pasti diskusi gitu. Diskusi saja gitu. Kalau diskusi itu udah banyak hal gitu. Jadi tidak usah terlalu detail sekali. Pada saat kita diskusi pasti banyak hal yang terjadi di situ, banyak kejadian gitu. Ya. Siap, Bu. Ini kayak mengumpulkan kendala apa, itu sudah pasti di dalam diskusi. Ya. Jadi kamu aja yang bikin catatan kecil pegangannya kamu. Gimana caranya mengarahkan diskusi itu supaya semua kendala, capaian, apa segala macam muncul. Tapi satu saja tahapannya bunyinya kelihatannya itu diskusi atau review dari implementasi pengaplikasian dari aplikasi ini. Misalkan seperti itu. Kayak membuat catatan solusi dari hasil, enggak usah lah. Ya. Nah, tetapi bagaimana caranya ini membuat catatan solusi dari hasil ini bisa muncul? Kalimatnya satu saja, menyusun laporan. Pada saat menyusun laporan itu macam-macam kamu bisa masukkan di situ. Kamu bisa laporkan di situ tentang capaiannya. Kamu bisa laporkan di situ tentang kendalanya. Kamu bisa sampaikan di situ tentang solusinya dari kendala-kendala yang dihadapi dalam item rencana tindak lanjut misalkan. Ya. Ya, Bu. Jadi maksud saya tahapan itu harus berkualitas juga meskipun itu tahapan. Jadi jangan yang terlalu detail-detail sekali. Ya. Detil-detil itu udah di belakang kepala kita ini gitu, di catatan kita, di buku kita. Ya. Ya, Bu. Di note kita. Oke. Lalu nilai-nilai terlihat kamu sudah bisa ya, cuman gali lagi nilai-nilainya ya. Internalisasikan kembali, lalu pastikan itu terhabituasi selama 1 bulan, jangan hanya ada di dalam draft rancangan ini hanya ditulis-tulis dalam list tabel, tapi kemudian tidak diimplementasikan, tidak dihabituasikan dalam sikap perilaku kerja. Ya, oke, itu saja saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu Pengujian Terhormat dan Ibu Mentor. Ya, jadi Pak Robi ada beberapa masukan dan catatan di proyek ya. Saya lihat juga tadi malam ada beberapa yang Anda tulis kegiatan sebenarnya tahapan itu. Siap. Jadi kumpulkan saja di awal persiapan itu di situ, apa membuat undangan di situ, karena kita sudah persiapkan memang di rancangan kepala itu sudah ada apa-apa yang kita melakukan nantinya. Kalaupun nanti sudah termasuk tim kerja, jadi tinggal kita diskusikan. Ya, berdiskusikan, tidak perlu dicantumkan di situ karena namanya kalau sudah satu tim ya tinggal kapan kita ketemu bisa di sehingga tidak terlalu ramai di situ tapi bermanfaat, berbobot itu tahapan kegiatan dan kegiatan. Kemudian gali lagi kembali, perkaya nilai-nilai rencana aktualisasi di kegiatan tahap agenda ketiga dan di tahap kegiatan agenda kedua. Demikian mudah-mudahan bisa dilaksanakan baik dan susun kembali di dalam monetnya rencana tindak lanjutnya melihat dari aspek hambatan dan pengembangan apa yang kita ingin lakukan dari hasil review yang disampaikan Ibu Kamantan. Saya kira demikian. Ya, Pak. Terima kasih. Aktualisasi rencana Saudara Robi Setiawan. Ya, makasih. Saya mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.